Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Yang saya hormati Senat Akademik, para pimpinan, dosen, staf, mahasiswa, serta seluruh sivitas akademika Telkom University. Merupakan suatu kehormatan bagi saya berada di sini di kesempatan yang sangat penting ini. Pemilihan rektor bukan sekedar proses pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum bagi kita untuk menentukan arah masa depan institusi yang kita cintai ini. Hari ini saya akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang saya tawarkan untuk membawa Telkom University menuju kemajuan yang lebih baik, selaras dengan nilai-nilai akademik, inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat. Saya percaya bahwa dengan kolaborasi dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan lingkungan akademik yang unggul dan berdampak luas. Selanjutnya izinkan saya memaparkan lebih lanjut gagasan dan program yang telah saya siapkan untuk mewujudkan cita-cita bersama kita. Visi yang saya tampilkan adalah menjadikan Telkom University sebagai entrepreneurial university yang berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan dan memiliki reputasi global. Sedangkan misinya yang pertama, menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan abdimas yang inovatif, mampu menciptakan nilai dan memberikan dampak positif secara global. Sedangkan untuk misi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan abdimas yang inovatif, mampu menciptakan nilai dan memberikan dampak positif secara global. Yang kedua, memiliki sumber daya manusia berstandar internasional. Dan yang ketiga, mewujudkan operasi digital yang terpercaya. Yang keempat, memperkuat kolaborasi internasional. Telkom University saat ini sudah menjadi perguruan tinggi swasta besar dengan student body hampir 44.000 dengan dosen dan staf yang sangat banyak serta prestasi yang membuat Telkom menjadi PTS nomor 1 di Indonesia. Tentu ini harus disyukuri dan diberikan apresiasi yang luar biasa. Beberapa capaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, menduduki peringkat 54 secara global untuk World University Rankings for Innovation. Yang kedua, diakui sebagai universitas swasta terbaik di Indonesia dengan peringkat 10 nasional dan 1202 dunia serta peringkat 1 di Asia untuk Webometrics. Berikutnya menduduki peringkat 20 secara nasional dan 1770 secara global serta peringkat 20 di Asia untuk EduRank. Peringkat 3 nasional dalam cyber security dan 3 dalam artificial intelligence serta peringkat 2 dalam computer networking dan 4 dalam computer science. UI Green Metric menduduki peringkat 11 secara nasional. Applied THE berada di posisi 3 secara nasional dan 11 di dunia. Untuk Simago Institution Rankings menduduki peringkat 13 secara nasional dan 801 hingga 1000 di dunia. Untuk QS World University Rankings menduduki peringkat 11 secara nasional dan 1001 hingga 1200 secara global serta meraih rating 5 stars untuk keunggulan secara keseluruhan. Selanjutnya, peringkat 15 dalam QS World Sustainability Rank yang menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan. Selanjutnya, untuk THE World University Rankings menduduki peringkat 15 secara nasional dan 501 secara global, serta peringkat 15 di Asia. Dan kemudian, pencapaian lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Namun, selain pencapaian tersebut, tentu masih ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan, yaitu yang pertama, jumlah program studi terakreditasi internasional, yang kedua, jumlah mahasiswa asing, yang ketiga, peringkat Webometrics nasional, yang keempat, kerjasama dengan negara mitra, yang kelima, rasio mahasiswa yang ikut seleksi, yang keenam, jumlah mahasiswa pasca sarjana program kemitraan, yang ketujuh program pertukaran pelajar, mahasiswa inbound, dan kedelapan jumlah joint double degrees dengan universitas top 500 QS, serta persentase lulusan yang berwirausaha. Yang terakhir terkait dengan peringkat QS Sustainability Rank nasional. Insya Allah dengan fokus pada peningkatan akreditasi, promosi internasional, dan keberlanjutan, serta komitmen yang kuat, kita bisa mencapai semua target ini
demi reputasi dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Pengalaman manajerial selama beberapa tahun terakhir, saya telah memiliki pengalaman yang luas dalam manajemen di bidang pendidikan tinggi, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertama, saya dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Kelompok Keahlian Finance and Accounting Studies di Telkom University pada periode 2016 hingga 2019, di mana saya mengelola berbagai aspek akademik, pengembangan kurikulum, dan pengembangan dosen. Kemudian setelah jeda beberapa bulan, pada periode 2019 hingga saat ini, saya juga menjabat sebagai Wakil Dekan 2. Posisi ini memberi saya tanggung jawab besar dalam mengelola kegiatan fakultas terkait bidang keuangan, SDM, dan kemahasiswaan. Selain peran saya di dunia akademik, saya juga aktif dalam berbagai organisasi profesional yang memberi saya kesempatan untuk berkolaborasi dengan banyak pihak. Yang pertama, saya menjadi anggota Komite Pemulihan Ekonomi Daerah atau KPED Provinsi Jawa Barat pada Subdivisi Jasa Keuangan untuk periode 2020 hingga 2024 yang tugasnya membantu pemerintah provinsi menyusun kebijakan mingguan ketika terjadi pandemi COVID. Selanjutnya, saya juga menjadi pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau IC Cabang Bandung Koordinator Jawa Barat sebagai sekretaris pada periode 2019-2022. Selanjutnya, pada periode 2022 hingga 2025, saya menjadi Wakil Ketua Bidang Riset dan Kebijakan Publik. Saat ini, saya juga menjadi pengurus IC Pusat di Fokus Grup Digitalisasi, Keuangan, dan Pembayaran untuk periode 2024 hingga 2027. Dan terakhir, saya menjadi Lead Asesor Lamemba. Semua pengalaman ini insya Allah memperkaya kemampuan leadership saya dan tentu saja juga memberikan kesempatan kepada saya untuk berkontribusi dalam perkembangan pendidikan dan kemajuan ekonomi daerah serta nasional. Keterlibatan dalam kolaborasi penelitian dan hibah, saya juga berkesempatan untuk menjadi Ketua Peneliti di Hibah Penelitian Dikti 2017 hingga 2019 serta 2023 hingga 2024. Sebagai anggota di pendanaan LPDP antara tahun 2020 hingga 2023 yang menghasilkan produk yang diharapkan bisa membantu produktivitas petani kedelai. Keterlibatan saya dalam penelitian ini tidak hanya mengasah kemampuan saya dalam dunia akademik, namun juga memberikan dampak positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, saya mendapatkan hibah penelitian kerjasama internasional dengan Universitas Petronas Malaysia tahun 2022 yang membuka peluang untuk memperluas jaringan dan berbagai pengetahuan dalam lingkungan global. Melalui pengalaman saya dalam manajemen akademik, keterlibatan organisasi, serta kolaborasi internasional dan penelitian, saya merasa siap untuk terus berkontribusi dalam memimpin dan mengelola institusi pendidikan tinggi dengan fokus untuk mendorong inovasi dan perkembangan yang berkelanjutan. Terkait dengan rencana pengembangan strategis, tentu saja ada skala prioritas dalam hal ini, di mana program-program yang saya buat akan diarahkan kepada dua hal utama, yaitu yang pertama University Ranking 2028, The WUR 801 hingga 1000, HISWUR 801 hingga 851, SDGs meningkatkan ketercapaian 8 hingga 17 indikator SDGs. Yang kedua terkait target Renstra lainnya yaitu TUNC New Brands. Adapun goals-nya adalah yang pertama High Quality Education Research and Community Service, yang kedua International Standard Human Resources, dan yang ketiga Reliable Digital Operation, dan yang keempat Effective Internationalization. Pertama, melalui meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh akademisi Telkom University, melalui perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang kedua, penyesuaian kurikulum secara rutin dan berstandar internasional, penguatan program akademik di luar belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan kualitas penyelenggaraan riset bagi seluruh akademisi Telkom University melalui perbaikan sarana dan prasarana riset, peningkatan penyediaan akses terhadap dukungan riset,
dorongan terhadap minat riset, penguatan kolaborasi riset dengan badan eksternal, serta penyesuaian topik riset dengan tujuan pengembangan keberlanjutan global atau SDGs. Yang ketiga, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengabdian masyarakat bagi seluruh akademisi Telkom University melalui perluasan dampak pengabdian masyarakat, penyediaan akses terhadap dukungan pengabdian masyarakat, dan peningkatan badan usaha mikro kecil dan menengah. Untuk goals yang kedua, International Standard Human Resources dicapai dengan yang pertama, mengembangkan SDM yang sudah ada melalui 1. Penyediaan pelatihan rutin dengan materi berstandar internasional dan penyediaan akses terhadap dukungan proses pengembangan sesuai standar internasional. Yang kedua, meningkatkan kualitas penerimaan SDM baru dengan standar internasional melalui penerapan standar kualitas internasional dalam proses penerimaan SDM. Untuk goals yang ketiga, Reliable Digital Operation, yang pertama, memperkuat pemanfaatan teknologi digital yang sudah digunakan saat ini dicapai melalui perbaikan operasi sistem real data yang sudah berjalan saat ini, pengintegrasian seluruh sistem yang ada dalam organisasi, perbaikan akses terhadap data lama untuk dipelajari. Yang kedua, dengan memperbaharui teknologi digital yang tidak lagi relevan, pengenalan teknologi terbaru yang bersifat transformatif seperti artificial intelligence. Yang ketiga, membangun jejaring digital yang dapat diandalkan untuk seluruh lapisan organisasi Telkom University melalui pemanfaatan teknologi mutakhir yang menghubungkan seluruh bagian organisasi, penyediaan akses yang lebih luas terhadap jejaring bagi seluruh akademisi Telkom University, penyediaan akses yang lebih luas terhadap jejaring bagi seluruh akademisi Telkom University. Untuk goals keempat, effective internationalization dicapai melalui 1. Meningkatkan kapasitas internasionalisasi melalui perbaikan operasional Direktorat Kerjasama dan Kolaborasi terkhusus kerjasama internasional, peningkatan reputasi internasional melalui akreditasi internasional program studi atau fakultas, penciptaan aktif program akademik internasional, contoh Sister University, Student Exchange, Double Degree, peningkatan debit pengajuan kerjasama dengan badan internasional seperti International Government University atau organisasi internasional lainnya. Peningkatan akses terhadap dukungan kegiatan internasionalisasi yang diinisiasi oleh akademisi Telkom University. Selain 4 goals tersebut, program lainnya adalah yang pertama, peningkatan jumlah non-tuition fee. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat unit khusus bisnis yang dikelola secara profesional. Yang kedua, penguatan endowment untuk bermanfaatan yang lebih banyak. Yang ketiga, penguatan semua fungsi unit internal seperti penjaminan mutu, SDM, kerjasama, PPM, dan lain-lain. Yang keempat, standarisasi SOTK TUNC. Saya berharap Telkom University terus menjadi PTS yang berprestasi, selalu bergerak maju dalam inovasi dan pendidikan, serta memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara. Semoga Telkom University tetap menjunjung tinggi kearifan lokal, sekaligus berkontribusi dalam kemajuan global, mencetak generasi unggul yang siap membawa perubahan positif bagi bangsa dan dunia. Saya yakin dengan kolaborasi dan komitmen bersama, kita dapat membawa Telkom University menuju masa depan yang lebih gemilang. Semoga pemilihan ini menghasilkan keputusan terbaik demi kemajuan institusi kita, budaya harmony, excellence, integrity, yang selama ini kita miliki akan terus menjadi darah dan nadi insan Telkom University untuk membangun budaya kolaborasi dan komunikasi yang terbuka di antara semua pemangku kepentingan. Akhirnya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Telkom University contribute to the world.